Mengapa Twice itu bisa dijadikan sebagai representative girl group? Halo semuanya, aku Bintoro. Hai penontonnya ZB, yang mayoritas aku pasti tahu kamu siapa. Ya kalau boleh tahu siapa yang ada di wallpaper Anda? Yang ada di wallpaper kamu siapa? Sekarang sih sana ya. Aku kan tadi kan berkaca dari Girls' Generation kan. Nah, selain itu alasan lainnya karena ada Blackpink itu tadi. Pasti ada fans-fans yang buat kayak keributan lah. Oke. Mungkin dari video kita sendiri, kalau video ini viral ya. Oke. Kita tadi habis ngomong-ngomong tentang Twice sebagai representative girl group baru gitu. Terus kemudian kita juga ngomong tentang fans-fans yang mungkin juga dari berbagai kalangan gitu. Ada dari grup Blackpink, ada dari Twice, SNSD atau grup-grup lain gitu loh. Terus kira-kira nih, kalau sudah bicara tentang representative girl group, kira-kira ini JYP pantas gak disebut sebagai best agency gitu? Wah, ini. Karena kalau dari fakta ya. Itu ada dari sumber mana gitu. Ada yang bilang bahwa yang best agency itu agency dari BTS gitu. Kamu tahu Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment. Nah, itu udah dapat title best gitu. Dan memang yang kedua itu SM kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah SM. Gitu. Terus baru JYPE gitu. Nah, menurutmu JYP ini kira-kira kalau sudah memproduksikan representative girl group nih, itu bisa nggak dibilang best agency? Kita tarik agak ke belakang dulu ya. Dulu agensi itu cuma ada 3 ya kalau nggak salah ya. SM, yang Three Kingdom itu ya? Ya, SM, JYP sama YG. Iya. Ya kan. Nah, kita tahu lah maksudnya semua itu bahkan sebelum 3 itu SM duluan ya atau sama-sama ya satu era ya kayaknya SM sama JYP itu. Iya, sempat satu era. Undergo sama SNSD satu era ya. Iya. Ya, nah tapi kan kalau tadi kita ngomong Girls' Generation kan ya kita tahu SM itu one of the best lah. Tapi juga dari sana kan muncul rumor-rumor tentang kontrak yang perbudakan segala macamnya. Nah, kalau dari sejarah sih memang JYP itu belum ada kasus begituan. Cuman ya adalah satu kesalahannya dia buat yang nanti kita akan bahas ya, Zed ya. Oh, oke. Jadi jangan diputus ya videonya, tetap ditonton. Kayak acara TV aja udah ya. Iya, tetap ditonton ya kan. Iya. Cuman memang dari sudut pandangku sih, karena aku nggak sempat research tentang Big Hit juga ya. SM pun juga sekarang apa ya SM, aku pun juga nggak tahu SM itu sekarang apa. Yang aku ngerti ya cuma JYP, YG sama ya Big Hit itu BTS itu kan benar-benar gila banget tuh. Nah, kalau JYP bilang terbaik, tergantung. Nah ini tergantung itu kamu lihat dari sisi mana. Kalau dari sisi girl groupnya ya Twice itu oke lah, one of the best. Tapi kan masih belum semenggema Blackpink gitu. Kalau dari sisi girl groupnya tak rasa ya YG brandingnya jauh lebih better. Tapi kalau dari sisi kayak environmentnya, kayak lingkungan kerjanya, kan aku juga ngelihat mungkin kamu pernah dengar acara Super Intern gitu ya. Oh iya. Nah itu kan juga kita bisa ngelihat lingkungan kerjanya itu seperti apa, perusahaan JYP Entertainment, terus juga how to treat the idolnya, bagaimana idolnya itu diperlakukan juga kan. Kalau dulu kan kita tahu kalau Korea itu kan identik dengan berat badan yang bagus banget gitu ya, anjing. Tapi kan JYP punya policy bahwa bebas, kamu mau urusan, kamu mau mengendutin badan, mau apa itu terserah, asal semua ada alasannya gitu. Dan ya dari sana itu aku juga belajar bahwa he one of the best lah, maksudnya salah satu yang terbaik di bagaimana nge-treat idolnya juga. Dia juga punya nanam value ke idolnya. Kalau kamu pernah lihat yang ITZY itu master room atau apa gitu kan, sempat ditanya ikan apa yang paling kamu ingat gitu membernya. Ya mereka bilang kalau JYP itu tanamin kita itu harus jujur, harus tanggung jawab. Iya. Ini apa tulus kalau nggak salah.
Nah dari sana kan kita ngerti kalau JYP ini tuh bener-bener naruh value gitu loh ke idolnya, makanya kayak ya apa ya, ya untungnya lah belum ada skandal atau apa gitu idol-idolnya. Maksudnya kan nggak ada omongan di belakang, terus juga ada kayak anak emas gitu ya kan, semuanya. Tapi di satu sisi juga itu jadi backfire juga buat dia, maksudnya kayak nggak ngasih solo ke kan juga ke member-membernya kan juga buat apa ya, yaitu strategi marketing yang baik gitu loh. Ya itu sih, maksudnya ya apakah terbaik ya tergantung kamu lihat dari sisi mana. Kalau dari sisi lagu mungkin ya masih belum lah, karena ya brandingnya segala macamnya kan belum sekuat girl group sebelah ya. Tapi kalau dari sisi environment, terus dari sisi apa ya, kayak value idolnya, ya he one of the best lah kalau menurutku, yang terbaik lah salah satunya gitu. Berarti title-nya diganti, berarti pertanyaannya diganti, berarti bukan the best agency tapi one of the best agencies, ya tuh? Iya, karena kalau dari agensi terbaik susah. Iya, kalau ngomong the best itu sekali lagi, karena ini kan ngomong soal musik ya, musik itu seni itu banyak perspektif, banyak referensi, jadi ya sekali lagi nggak bisa digaris. Kalau kamu bilang kan tadi ada JYP itu ada tata cara atau nilai-nilai, value-value yang ditetapkan gitu, dipegang sama JYP sendiri. Menurutmu konsep yang ditanamkan JYP pada girl group buatannya itu gimana? Konsep ini apa nih, maksudnya gimana tuh konsep ini? Maksudnya ini kayak kira-kira nih, kayak misalnya JYP ini pengen mengunggulkan sisi cute gitu, terus JYP ingin mengunggulkan sisi wanita dewasa gitu. Menurutmu gimana? Yaitu menurutku sih dari selama ini dari Twice, karena segini sih, sejauh ini yang baru transisi pindah konsep itu kan baru Twice. Kalau kita lihat ITZY kan sudah Twice-nya konsepnya itu kan sudah masih sama ya. Kita lihat dari lagunya Dala-Dala, IC, Wannabe itu kan ngomong soal self confidence gitu atau self love gitu ya kan. Ya itu kan masih kuat gitu ya. Dan kalau ngeliat konsepnya sih aku rasa cukup berhasil, dan transisinya itu smooth banget gitu loh. Jadi kayak Twice kita berkaca selalu dari Twice ya, karena kan yang paling lama kan dia untuk saat ini. Dari yang cute itu kan yang awal like terus Titi Knock Knock, terus kan lama-lama mulai digeser sedikit-sedikit ke Yes or Yes, itu kan sudah mulai agak geser, benar-benar perhatiin Yes or Yes, terus ke Fancy itu sudah geser, udah kelihatan gesernya, terus terakhir Feel Special, terus yang More and More ini udah geser, sudah jadi elegan gitu ya konsep-konsepnya mereka. Aku rasa cukup berhasil lah untuk penanaman untuk konsep-konsepnya itu tadi. Ya kalau dilihat sendiri lagunya itu kayak nggak kerasa kayak misalnya tiba-tiba berubah gitu. Jadi liringnya itu tepat. Ya, mungkin lirik di dalamnya itu loh, mungkin diletakkan sesuatu yang berbeda, tapi mungkin lagunya juga temponya berbeda gitu, kayak aku ngomong tempo, kayak melodinya gitu. Jadi nggak sama gitu. Kan ada girl group yang mempertahankan jenis atau ciri khas dari lagunya, kayak contohnya Momoland gitu. Tapi kan memang Momoland gitu. Tapi kan kalau misalnya Twice kan sendiri kayak lagunya itu kayak ya memang beda gitu. Cuma mungkin ada dari satu transisi ke transisi lain tuh mungkin ada yang sama, cuma sekarang ini udah memang beda. Ya memang beda. Terus kalau bicara tentang girl group ya, tadi kan kamu bilang ada kesalahan ya? Kesalahan ya? Iya. Kesalahan. Ini siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dari kesalahan? Aku sih baru notice itu baru-baru ini. Kita kan tahu kalau JYP itu kan punya banyak grup ya, dari Wonder Girl, dari Twice. Nah, sempat ada girl group yang namanya Miss A. Tahu ya Miss A ya? Pasti ya. Kalau gini deh, kalau kita ngomong Miss A, siapa yang pop up di kepala kita? Kalau kamu siapa yang pop up di kepala kita? Pastilah senternya dan yang paling populer gitu. National First Love. Suzy kan? Iya. Nah, jadi kayak aku ngerasa gini, kalau
juga aku kan sempat baca-baca di kan ada video gara-gara Easy You itu kan sempat mention lirik-lirik lagu lama. Terus aku coba search, ternyata ada punya Miss A itu. Nah, aku lihat kolom komentarnya itu juga ada beberapa komen kayak baru lah gitu. Kayak bilang Eman ya, kayak apa sayang ya buat band ini, maksudnya baru itu karena Suzy-nya itu terlalu overshadowing yang lain, kayak terlalu kayak Suzy itu kayak bener-bener nggak tahu ya, mungkin karena JYP waktu itu kayak ngeliat kesempatan kalau bener-bener di-push banget kan Suzy-nya kayak ikut variety show ini akhirnya kan bener-bener meledak, terus jadi aktor juga, terus juga waktu itu dia diizinkan buat pacaran sama Lee Min Ho, itu kan bener-bener narik semuanya kan. Semua orang tahunya Suzy, bukan Miss A. Itu kan sesuatu yang maksudku salah gitu, dan aku juga mungkin JYP juga belajar sekarang nggak menganak emaskan itu ya dari situ sih, karena dulu kan mungkin dia menganak emaskan Suzy segala macamnya, highlight semua spotlight ke Suzy. Jadi kalau mau Miss A siapa ini kok? Ya Suzy. Yang ngerti siapa? Ya Suzy. Padahal kan kalau boleh jujur yang lainnya itu juga bagus-bagus gitu loh. Maksudnya kualitas suaranya, warnanya itu sebenarnya juga warnanya Miss A itu sudah ada semua sebenarnya. Tapi karena Suzy-nya terlalu dikasih spotlight, nah itu sih yang aku bilang kesalahannya JYP. Masuk. Ya. Padahal kalau kamu tanya lagu Miss A sendiri, padahal enak-enak loh sebenarnya lagu Miss A itu. Iya, sempat ngecek beberapa sih aku. Catchy juga kan. Mirip-mirip tua. Lagunya JYP catchy pokoknya. kayak promosi JYP gitu. Oke, terus kita ngomongin tentang girl group lain di JYP, yaitu ada yang namanya dan yang aku suka akhir-akhir ini, yaitu ITZY gitu. Nah, itu kan kayak gimana itu? Menurutmu ya sebagai girl group baru gitu, girl group baru yang muncul di agensi yang sama, menurutmu apakah sebaiknya ITZY ini harus melampaui Twice gitu? Kalau dibilang melampaui sebenarnya terserah ya itu, karena aku kan mungkin karena aku adalah fans yang dewasa ya. Jadi ya menurutku sih ya terserah mereka gitu loh. Terserah agensinya kan gitu ya. Juga, ya itu kan juga gini loh. Itu kan juga memberi warna kan di agensinya mereka. Maksudnya Twice dan ITZY itu kan sama-sama saling melengkapi, sama saling memberi warna. Kalaupun pada akhirnya ITZY outshine lah ya, lebih terkenal daripada Twice, ya sudah nggak apa-apa. Maksudnya gini loh, kalaupun terkenalnya ITZY itu kan juga ya karena effortnya mereka, karena tim kreatifnya mereka, karena ya yang buat liriknya kerja juga gitu, maksudnya kan banyak hal gitu loh yang buat hal itu terjadi. So ya kalaupun terkenal ya nggak apa-apa, itu kan ya toh tak rasa nggak bisa dimanipulatif juga lah ya. Maksudnya kayak top chart apa musik ya, maksudnya musik itu ya sekarang aku tadi bilang preferensinya beda, tapi kan kita tetap bisa tahu gitu loh, ini tuh musik yang baik atau yang enggak gitu loh. Nah, tak rasa ya nggak masalah sih, apalagi kan kalau kita lihat Wannabe kemarin kan bener-bener big hit banget kan, bener-bener mendunia, terus juga dari situ kan terkenal kan shoulder dance-nya Ryujin gitu kan. Wannabe itu ya itu dibikin kan challenge gitu ya. Iya, dibikin challenge gitu. Dan itu kan menurutku kan juga satu hal yang baik gitu loh untuk agensinya juga, bahkan untuk fans juga. Maksudnya ini loh ada sesuatu yang lain loh selain cuma Twice, biar orang itu juga nggak kenal JYP itu dari Twice aja gitu loh, tapi juga dari ITZY juga, dari yang lain gitu ya. It's okay lah untuk outshine this Twice. Tapi yang aku seneng ini dari JYP itu dia kayak menjadwalkan comeback dari girl groupnya ini kayak nggak akan overlap gitu. Jadi setelah kamu merasakan lagu ITZY gitu, setelah beberapa bulan dia akan merilis teaser buat Twice gitu. Iya. Jadi kayak wow. Kalau kamu sadar lah pas Wannabe itu udah beberapa bulan, kira-kira ada 1 bulan kosong, terus teaser Twice muncul gitu loh. Udah bukan JYP-nya lagi yang ngeluarin, bahkan yang ngode member-membernya sendiri gitu. Ngode tanggal rilisnya itu. Nah, terus apalagi yang membuat aku mulai suka dari sini yaitu ITZY itu kalau kamu tahu udah tour ke Amerika gitu.
udah mulai nyerang global market gitu rasanya JYP. Iya. Jadi memang udah dibawa ke sana dan memang kayak genre yang dibawain dari Twice sama ITZY ini sedikit berbeda gitu. Kayak ITZY itu kayak menampilkan benar-benar kayak girl crush gitu. Kayak ini aku gitu. Iya. Kamu jangan mentingin yang lain, pokoknya this is me gitu. If you don't like it, ya so don't bother to view me or watch me or even recognize me gitu. Jadi kan kayak dia punya ciri khas yaitu girl crush yang sangat keras bagiku. Nah, aku nggak tahu comeback selanjutnya bakal kayak gimana, tapi ya selama ini aku suka dengan konsep itu. Oke. Terus yang terakhir nih. Ini terakhir. Iya, terakhir. Mau nambah ya. Kita udah bicara girl group terbaru dari JYP gitu, yaitu ITZY. Tapi sebenarnya kalau dijelajahi lagi sebenarnya bukan ITZY jebolan JYP yang paling baru, ya nggak Bin? Bener dong. Nah, aku bahkan dikenalkan sendiri sama Bintoro ini, girl group ini. Aku memang sudah pernah lihat di YouTube gitu, di homepageku juga muncul kayak namanya NiziU ya. NiziU. Iya, NiziU. Nah, NiziU gitu. Jadi kalau ada yang belum tahu NiziU ini apa, NiziU ini adalah girl band yang berdasarkan sama seperti 16. Jadi seperti ada kayak apa tuh? Kompetisi. Nah, kompetisi. Survival competition yang berbasis juga untuk mendebutkan sebuah girl group gitu, yang bernama Nizi Project gitu. Nah, girl groupnya namanya NiziU. Jadi semua membernya itu ya Jepang. Benar, semua member. Nah, semua membernya itu Jepang. Ya, bisa dicek aja langsung. Nama lagunya itu Happy atau Make You Happy. Make You Happy. Make You Happy. Happy Pero William dong. Ya, Make You Happy gitu loh. Bagiku itu ya udah enak gitu loh. Colornya itu udah kayak beda soalnya. Karena selama ini aku udah ngikutin Twice dengan pergantian genre gitu ya. Terus ITZY dengan genre apa ini? Girl crush gitu. Dan yang terbaru ini NiziU meskipun berbasis Jepang, tapi dia mempunyai warna K-pop. Nah, tapi dia menunjukkan versi cute gitu loh, kayak cute-nya JYP gitu loh. Nah, menurutmu sendiri Win, kira-kira ini NiziU ini cocok gak dengan konsepnya sekarang dan ke depan nih harusnya gimana? Kalau dibilang cocok sih, menurutku cocok-cocok aja karena kita kan juga ngelihat Twice itu kan juga punya yang Jepang itu ya, dan dia kan juga upload fanfare itu ya, yang judulnya Jepang itu pun juga kan ya mirip-mirip sama, maksudnya konsepnya itu mirip-mirip sama NiziU gitu loh. Dan tak rasa sih ya cocok-cocok aja karena kan juga fansnya Twice itu kan juga dari Jepang juga kan, artinya kan juga colornya itu kan juga mirip apa ya, colornya itu juga pasti bisa diterima sama orang Jepang gitu loh. Bahkan tiap aku lihat beberapa reaction videonya Make You Happy itu kayak orang itu langsung kayak ini Twice banget sih gitu. Kayak mirip colornya itu mirip Twice yang awal-awal. Iya. Jadi orang itu kayak ngelihat ketika reaction itu ya ini Twice sih, maksudnya mirip. Dan juga kan membernya juga 9 kan. Itu kan sudah sama persis gitu ya. Terus juga kalau kamu lihat video barusan ini kan juga sempet mereka upload yang apa Make You Happy tutorial atau apa gitu lah. Pokoknya mereka juga nyebut nama membernya gitu loh. Nah, nama membernya itu kan juga kalau kamu sadar kan itu juga dari Twice kan. Maksudnya Twice itu kan juga punya singkatan yang apa itu loh? Apa ya namanya? Buat ingat namanya itu loh. Apa? Najongmo Sat. Najongmo Saji Mi. Ya itulah pokoknya buat ingat nama. Nah, Nizi Project itu juga do the same thing gitu loh. Mereka itu juga pakai perkenalin namanya itu juga. Nah, tak rasa sih bisa-bisa aja diterima di Jepang, cuman hasilnya aku nggak tahu. Nah itu tadi hasilnya itu gimana kan juga aku nggak tahu karena kan mereka kan pasti kan kompetitifnya kan sama J-pop ya. Iya pasti.
bukan sama K-pop gitu. Yeah. Tapi ya harusnya sih bisa diterima sih, dan positif sekali sih kalau dilihat dari Make You Happy itu. Juga rapnya juga cukup catchy ya. Semua yang ngambil dari lagu-lagu lama itu kan. Lagu-lagu lamanya JYP itu ya. Ya itu aku shock banget sih. Kok bisa ya? Kok bisa? Fancy me too, no, the ice I'm so. Lu sampai hafal lo aku, ayo. Iya, catchy sih. Kalau kamu kayak fans K-pop itu pasti catchy gitu loh. Soalnya semua liriknya tuh masuk sana gitu. Ya, luar biasa. Keren. Ya, lagi pula ya Niziu ini kan juga baru fresh gitu. Dan aku pikir kayak ya dibilang aneh enggak sih? Aku pikir kayak enggak lah. Pertama kali aku kayak lihat video klip dan lagunya itu kayak tak setel berkali-kali sih sampai sekarang bahkan. Oh iya, bagus kan? Bahkan mereka rilis sih sebenarnya yang dalam bahasa Korea, jadi supaya K-pop juga tahu. Iya. Gitu. Nah, tapi aku tetap nyetel yang Jepang. Iya. Lebih apa ya? Lebih enak yang Jepang. Yeah. Apalagi bagiannya Mako itu. Aduh. Udah hafal lah member ya. Sudah dong. Waduh. Oke. Anda memang penyetor nomor 1 ya JYP nanti ya. Iya sih, soalnya tadi kan udah bahas agensi itu. Soalnya aku bener-bener amazed gitu sama JYP. Karena ya value-nya. Ya aku maksudnya, aku ini tipikal orang yang kayak lebih ngeliat ke value sih. Makanya kan cocok sama JYP gitu. Oh. Nah makanya kayak Nizi apa atau keluar baru itu pasti aku ngerti gitu. Tapi ya nggak semua. Kayak Stray Kids itu tahu nggak? Ya nggak ngerti gitu. Tapi tahu nggak kalau misalkan Stray Kids itu keluarin lagu baru yang God's Menu itu? Aku mungkin itu kan sudah. Nah, kamu harus denger bro. Itu bener-bener asik banget. Soalnya dan editingnya, video klipnya one of the best. Wah. Ya. Okay. Coba dilihat. Bukan berarti editing video K-pop yang lainnya jelek, enggak. Tapi maksudnya ini tuh bener-bener keren banget itu konsep yang mereka bawa di God's Menu. Makanya sampai worldwide banget. Bahkan di YouTube itu kalau kamu search God's Menu reaction, itu banyak banget. Bukan cuma orang-orang Korea, tapi orang ya banyak lah, orang barat lah ya, orang barat. Terus Indonesia juga ada. So one of the best lah, kamu harus denger. Beda. ini saya bukan berbicara sama tim marketingnya JYP, bukan kan? Kayak marketing ya aku ya, astaga. Iya, aku tahu kita di masa-masa yang sulit mencari kerja. Saya pikir Anda udah tahu kerja di JYP, tim marketing di Indonesia gitu. Enggak lah. Kayak detail banget gitu. Enggak, tapi ya aku realis aja gitu. Kalau bagus ya bagus, kalau jelek. Kalau BTS, aku suka kok lagunya yang On itu suka, terus Black Swan itu juga aku suka lagunya. Iya. Itu kan itu kan menunjukkan kalau aku itu nggak cuma JYP, tapi ya condongnya memang ke sana. Iya. Ya, terima kasih Bapak Bintoro Park ya. Pak Jinjong kan ya? Pak Jinjong ada Bintoro Pak Bintoro ya. Bintoro Jinjong. Oke. Ya gimana? Kita harus kayak mempromosikan segala yang tentang JYP ini. Kayak udah, kalau dilihat sama JYP, tolong support kita JYP. Ya kalau kalian want Mitzi, tolong disebar lah. Stay, tolong disebar. Ya itu. Udah kayak tim marketing gitu. Jadi kalau mau rekrut kita sebagai tim marketing JYP, wah nggak rugi gitu. Apalagi Ya, oke, terima kasih waktunya Bintoro atas perbincangan kita selama gak tahu berapa lama ini, sudah sangat lama banget gitu. Oke, mungkin lain kali kita bisa membawakan tema-tema yang bagus dengan teman bicara yang berbeda mungkin, atau teman bicara yang sama ini. Setelah kamu kan yang punya channel. Saya ini punya pembicara. Marah. Okay, thank you everyone for watching. Please like this video and subscribe to my channel, and see you next time.